Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Baik, kita sekarang masuk pelajaran yang ke 278. Itu bab Fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab yang ke-19. Kata Imam Nawawi, babun fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab keutamaan orang yang memberikan contoh yang baik atau iqab atau hukuman orang yang memberikan contoh yang tidak baik. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya anna minal asya ma yakunu asluhu sabitan fa idza fa'alahu al-insan wa kana awwalu man yaf'aluhu kana kaman sanahu wa sara lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Ya, jika seseorang mencontohkan perbuatan yang baik kemudian diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang memberikan contoh yang buruk, memberikan contoh yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya, tidak akan dikurangi dosanya sedikit pun juga sampai hari kiamat. Dan telah kita bahas pada pelajaran sebelumnya juga bahwasanya pelajaran agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, tidak membutuhkan tambahan dan juga tidak membutuhkan sesuatu yang baru atau dimodifikasi atau ditambah-tambah dalam agama Islam. Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa memberikan contoh yang baik, ya, supaya kita mendapatkan pahala jariyah. Kalau kita temukan, dapati ada pintu-pintu yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalamnya, yang di dalamnya terdapat pahala jari, maka kita berusaha untuk melakukannya. Karena nanti Nabi SAW, kita akan baca hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa saja yang memberikan contoh yang baik dalam Islam sehingga dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya, yang melihatnya, sehingga orang yang mencontohkan tersebut dia akan mendapatkan pahala dan tidak akan dikurangi, dan pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi pahala sedikit pun juga nanti sampai hari kiamat. Kita akan baca 2 atau 3 dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbana, ya Allah, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun,
ya, penyejuk pandangan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 73 dan ayat sebelumnya ayat 63 Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, seterusnya itu tentang sifat-sifat ibadur rahman, diantaranya adalah ayat ini dalam surat Al-Furqan ayat 74, maaf, dalam ayat 74, itu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata. Jadikanlah pasangan kami penyejuk pandangan. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami sebagai penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalimat azwaj, ya, kalimat azwaj itu jamak dari zauj. Biasanya kalimat zauj itu boleh kita nisbatkan untuk laki-laki atau perempuan, ya. Boleh kita nisbatkan untuk laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hadis disebutkan wa an Aisyata zaujan Nabi. Ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, istrinya Nabi. Ya, di situ disebutkan bukan zaujatu, tapi zauj. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat zauj itu boleh digunakan untuk muzakkar ataupun muannas, dan ini adalah bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab yang fusha. Adapun ulama ahlul faraid, ulama-ulama yang membahas tentang ilmu waris, mereka membedakan antara zauj dengan zaujah, ya. Untuk membedakan tentang pembagian warisan. Adapun secara bahasa Arab, asalnya zauj itu boleh untuk laki-laki ataupun perempuan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, ya, qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya penyejuk pandangan. Kalau dilihat enak, kalau diperintahkan itu nurut, kalau disuruh nurut, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang wanita yang solehah, kata diambil dari hadis Nabi SAW, wanita yang solehah itu, istri yang soleh itu, idza nazarta ilaiha sarratka, kalau engkau melihat kepadanya akan membuatmu senang. Wa idza gibta anha hafazatka fi malika wa fi waladika, jika engkau tidak ada di rumah, wanita yang solehah itu senantiasa menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya di rumah. Wa idza bahasta anha wajadtaha qanitatan lillahi, kalau engkau mencarinya ternyata dia sedang berbuat ketaatan, sedang ibadah, sedang baca Quran, atau sedang melakukan ketaatan yang lain. Inilah sifat-sifat wanita yang solehah. Yang pertama tadi apa? Idza nazarta ilaiha sarratka, jika engkau melihat padanya maka akan membuat kamu senang, membuat kamu bahagia. Wa idza gibta anha hafizatka fi malika wa fi waladika, jika engkau tidak ada di rumah maka dia akan senantiasa menjaga hartamu dan menjaga anak-anakmu. Wa idza bahasta anha wajadtaha qanitatan lillah, dan jika engkau mencarinya ternyata dia sedang melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, ini wanita-wanita yang solihah. Wanita-wanita yang soleh itu qanitat. Qanitat itu artinya wanita-wanita yang taat. Hafizatun lil ghaibi, ya, senantiasa menjaga harta suami dan anak-anak suami ketika suami sedang keluar rumah. Ya, bima hafizallah, dan dia senantiasa melakukan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahazi tasurru zaujuha, dan ini bisa membuat suaminya bahagia.
Begitu juga zuriyah. Zuriyah itu artinya apa? Keturunan. Idza ja'alahumullahu ta'ala qurrata ainin lil insan. Jika keturunan itu Allah jadikan sebagai penyejuk pandangan bagi seseorang, maka dia melakukan hal-hal yang kita akan sebutkan empat. Yang pertama, yuti'unahu idza amara. Dia kalau diperintahkan nurut langsung. Dek, beliin ini, Dek. Oh, langsung. Dek, ambilin itu, Dek. Langsung. Nak, tolong, Nak. Iya, beresin ini, Nak. Oh, langsung. Itu namanya penyejuk pandangan. Kalau diperintahkan langsung nurut. Masya Allah. Itu penyejuk pandangan. Qurratu a'yun. Yang kedua, wa yantahuna amma nahahum anhu. Dan kalau dilarang, mereka langsung berhenti. Iya. Nak, jangan main api, Nak. Nanti kebakaran. Oh iya, Bi. Langsung matiin. Nggak boleh mainan api di dalam kamar, di dalam rumah. Nanti kalau rumahnya kebakaran gimana? Iya. Atau naik-naik pagar, Dek. Jangan naik-naik pagar, Dek. Nanti jatuh. Oh iya, Bi. Langsung nurut. Langsung turun. Itu yang kedua. Wa yasurrunahu fi kulli munasabatin. Dan membuat orang tuanya gembira pada setiap kesempatan. Yang keempat, wa yuslihuna, dan mereka senantiasa memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Ini sifat-sifat qurratu a'yun bagi orang-orang yang bertakwa, apakah itu istri, apakah itu anak-anak dan sebagainya sebagainya. Senantiasa taat kalau diperintahkan, kalau dilarang dia langsung segera meninggalkan, dan membuat bahagia orang-orang yang di sekitar pada setiap kesempatan, dan mereka senantiasa berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian Allah mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami termasuk menjadi seorang imam, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini syahid dalam bab ini. Kita berdoa minta kepada Allah agar dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yuqtada binal muttaqun fi af'alina wa aqwalina. Yang orang-orang bertakwa menjadikan kita sebagai suri tauladan, sebagai teladan yang baik dalam perbuatan dan perkataan. Dalam perkataan dan perbuatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkataan dan perbuatan kita dijaga dari hal-hal yang buruk, dan senantiasa kita melakukan perbuatan yang baik, mengatakan perkataan yang baik, sehingga orang-orang mengikuti kita dalam hal yang baik. Jangan sampai kita malah mencontohkan yang buruk. Jangan sampai kita malah mencontohkan yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain. Yang mana ketika kita mencontohkan yang baik dan orang lain juga mengikutinya, maka itu menjadi pahala bagi orang-orang yang pertama kali mencontohkan hal tersebut. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah, diantaranya yang pertama adalah sifat ibadur rahman. Ya, sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Nanti dicek mushafnya, bisa dibaca. Ya, bisa dibaca dari terjemahannya. Nanti di situ akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman. Kemudian faedah yang kedua tadi sudah disebutkan bahwasanya kalimat zauj itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas, untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan ulama yang membahas tentang warisan, mereka membedakan antara zauj dengan zaujah untuk membedakan pembagian antara istri dan suami. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini sifat wanita yang soleh, wanita yang solehah. Yang tadi sudah kita sebutkan ada 3 ya. Jika kita melihatnya membuat kita senang, membuat kita bahagia. Kalau kita tidak ada di rumah, dia senantiasa menjaga harta kita dan anak-anak kita. Dan kalau kita cari dia, ternyata dia sedang melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyejuk pandangan bagi orang tua dari anak-anak ataupun orang lain. Orang lain atau anak-anak sebagai penyejuk pandangan orang tuanya jika diperintahkan dia segera
menunaikan, kalau dilarang dia segera meninggalkan, dan senantiasa membuat orang tuanya bahagia pada setiap kesempatan, dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya jika dia telah melakukan kesalahan dengan cara minta maaf ataupun dia segera merubah ya yang menjadi kesalahan tersebut menjadi perbuatan yang baik. Dan yang kelima, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahlul ilmi yuqtada bi af'alihim wa aqwalihim. Ya, para ulama ahlul ilmi mereka adalah yuqtada, mereka diikuti sebagai suri tauladan yang baik. Apalagi sebagai public figure misalnya. Maka public figure itu hati-hati ya, jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena dilihat orang, karena diikuti orang. Begitu juga ustadz, jangan sampai ustadz itu melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena dia jadi public figure juga. Ketika orang melihat, ustadz aja melakukan ini, seakan-akan menjadi pembolehan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh. Jangan ya, khawatir nanti kita malah mendapatkan dosa jariyah sehingga orang mengikutinya. Ya, sehingga orang mengikutinya. Ini berbahaya, Sebaliknya kita harus memberikan contoh yang baik sehingga orang-orang mengikuti perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah itu perkataan ataupun perbuatan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Nabi di tengah hari. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-namar awil aba. Tiba-tiba datang sebuah kaum yang menggunakan pakaian bulu dari harimau yang tentu saja telah disamak ya. Awil aba, atau mereka menggunakan baju kurung. Mutakalladi suyuf, yang mereka juga sambil menyandang pedang. Amatuhum min Mudor bal kulluhum min Mudor. Kebanyakan mereka dari Bani Mudor, atau mungkin semuanya berasal dari Bani Mudor. Fatama ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqah. Nabi SAW wajahnya berubah ketika melihat keadaan mereka, karena mereka miskin, bajunya seperti itu. Iya, bajunya seperti itu. Mereka miskin. Kemudian Nabi SAW pun masuk rumah, kemudian setelah itu keluar lagi. Fadakhala summa kharaja. Dan Nabi kemudian fa'amara Bilalan fa'azana wa aqama, memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamat. Fasalla summa khataba. Nabi SAW kemudian salat dan berkhutbah seraya mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah." Ya, sampai akhir ayat, "Innallaha kana 'alaikum raqiba" dalam surat An-Nisa ayat 1. Dan Nabi membaca ayat yang lain sampai di akhir surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Seorang yang bersedekah dari dinarnya, dirhamnya, uangnya, perak atau emas, dari pakaiannya, dari satu sok gandum. Satu sok itu empat begini. Ini kalau begini kan satu mud namanya. 2 telapak tangan. Ini namanya satu mud. Nah, ini satu sok. Satu sok itu 4 kali ini. Ya. Dia bersedekah dengan satu sok gandum atau satu sok kurma, hatta qala walau bisyikki tamratin. Sampai Nabi mengatakan walaupun hanya setengah kurma. Setengah kurma menunjukkan sedikit ya. Satu kurma aja nilainya berapa sih? Kalau kita beli kurma kan biasanya kiloan. Sekilo isinya berapa? Gak pernah kita beli kurma dihitungin 1, 2, 3. Ada berapa nih 1 kilo? Gak pernah. Ya, misalnya 1 kilo 50.000, kita ngitungin satuannya berapa ya? Nggak pernah kita beli kurma sekilo dihitungin per biji berapa, nggak pernah. Ya, kalau ada orang bersedekah dengan satu kurma, itu menunjukkan sangat sedikit. Apalagi ini bukan satu kurma, tapi setengahnya. Subhanallah, setengahnya. Faja'a rajulun minal ansor. Kemudian seorang ansor datang kepada Nabi SAW. Bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha, dengan membawa wadah yang
di dalamnya terdapat kurma ya, sampai dia nggak kuat untuk mengangkat hal tersebut. Summa tataba'an nas, kemudian diikuti oleh orang lain, diikuti oleh sahabat yang lain. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa siyabin. Kata Abu Amr Jarir bin Abdullah, sampai aku melihat ada 2 tumpuk makanan dan pakaian. Sampai ada 2 tumpuk makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhabatun. Dan wajah Nabi pun berubah, yang tadinya terlihat kurang suka gitu ya, melihat sahabat-sahabat miskin. Kemudian ada yang bersedekah, sehingga wajah Nabi berubah menjadi bercahaya, bersih, berseri-seri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Taib, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man sana fil islami sunnatan hasanatan. Siapa saja di dalam Islam yang memberikan contoh yang baik, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Hal ini bukan menunjukkan ada ada bid'ah hasanah, bukan ya. Karena ini konteksnya sedang berbicara tentang sedekah. Ada orang yang sedekah kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Makanya Nabi mengatakan demikian, siapa saja memberikan contoh sedekah, ya, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Atau siapa saja memberikan contoh yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun juga. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Atau dia mengajak, "Mas, sholat yuk, sholat." Akhirnya dia ikut sholat tuh, maka dia akan mendapatkan pahala sholat dan juga mendapatkan pahala sholat orang yang dia ajak. Subhanallah. Ini yang disebut dengan amal jariyah, pahala jariyah. Dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari orang-orang yang juga dia ajak untuk melakukan ketaatan, tanpa dikurangi sedikit pun juga dari pahalanya sedikit pun juga ya. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa saja yang dia memberikan contoh yang buruk, dia memberikan contoh sesuatu yang tidak baik, karena alaihi wizruha, dia juga akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dia juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosanya sedikit pun juga. Rawahu Muslim. Jadi kalau ada orang yang memberikan contoh yang buruk, memberikan atau mengajak perbuatan yang buruk, yang jelek, apalagi memberikan atau mengajak orang lain melakukan kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan mandalla ala huda, mandalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa saja yang menunjukkan kepada petunjuk, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang menunjuki kebaikan atau petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tidak akan dikurangi sedikit pun juga pahalanya sampai hari kiamat. Sebaliknya, mandalla ala dolalatin, siapa saja yang menunjukkan kepada kesesatan, siapa saja yang menunjukkan kepada keburukan, mandalla ala dolalatin atau mandalla ala syarrin, falahu wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'a ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang menunjuki, mengajak, memberikan contoh kesesatan,
maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya tidak akan dikurangi dosanya sedikit pun juga sampai hari kiamat. Apalagi kalau dia mengajak kepada kesesatan, kemudian ada orang yang ngikutin, oh pengikutnya banyak, maka dia akan menanggung dosa. Ya, dia akan mendapatkan dosanya, dosa dia mengajak kepada keburukan, kesesatan, dan juga orang-orang yang mengikutinya, ya, dia juga akan mendapatkan dosa tersebut. Tidak akan dikurangi sedikit pun juga sampai hari kiamat. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sanna al-qatla. Laisa min nafsin tuqtalu zulman. Tidaklah seorang jiwa yang dibunuh secara zalim, ya, maka orang yang membunuhnya yang pertama akan menanggung dari darahnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali memberikan contoh membunuh. Ya, pembunuhan dalam sejarah manusia yang pertama kali siapa? Qabil membunuh Habil. Dia tuh yang pertama kali memberikan contoh membunuh. Maka setiap manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, kalau ada orang yang membunuh, si Qabil itu yang membunuh, yang pertama kali dia akan menanggung dosanya. Dia akan mendapatkan dosanya, subhanallah. Ya, kata Nabi SAW, karena li'annahu kana awwalu man sanna al-qatl. Karena dia yang pertama kali memberikan contoh membunuh saudaranya lagi. Membunuh saudara kandung, yaitu Habil. Itu Habil. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Subhanallah. Dari sini kita bisa ambil faidah, pelajaran. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sunnah fil Islam salah satu aqsam. Sunnah di dalam Islam itu ada beberapa macam. An-naw'ul awal an takuna sunnah masyru'ah. Yang pertama, sunnah yang disyariatkan. Ya. Tsumma yatrukul amal biha, tsumma yujaddiduha man yujaddiduha. Mislu qiyam Ramadan bi imamin. Ya. Kemudian Nabi SAW meninggalkan amal tersebut, dan kemudian ada orang-orang yang menghidupkannya kembali, seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih di bulan Ramadan bukan bid'ah, bukan, karena Nabi SAW melakukannya. Di malam pertama Nabi melakukan, malam kedua Nabi melakukan di masjid, ya, malam ketiga di masjid juga melakukan. Tambah lama sahabat tambah banyak yang ikut. Kemudian di malam keempat Nabi nggak keluar ke masjid. Kenapa? Khawatir diwajibkan. Diwajibkan. Kemudian ya manusia sholat sendiri-sendiri di masjid. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Ini sunnah yang masyru'ah karena Nabi SAW melakukannya. Kalau Nabi melakukannya berarti bukan bid'ah. Ya, bid'ah itu kalau Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak mengamalkannya, tidak memerintahkannya, tidak menganjurkannya, tidak mengisyaratkannya. Tiba-tiba dia buat amalan-amalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah sunnah min sunanil hasanah an yakunal insan awwalu man yubadiru ilaiha mislu halir rajul alladzi badara bis shadaqah. Ya. Yang kedua, sunnah hasanah adalah seseorang yang pertama kali mencontohkan perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang lain, seperti dalam hadis ini, dalam hadis Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan tadi, seseorang yang bersedekah kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, yang lain, sehingga Nabi SAW mengatakan man sanna fil Islami sunnatan
hasanatan. Siapa saja yang di dalam Islam dia memberikan contoh yang baik. Kemudian yang ketiga ada sunnah sayyi'ah. Yang dimaksud dengan sunnah sayyi'ah adalah bid'ah. Iya. Kenapa disebutnya bid'ah itu sayyi, buruk? Karena orang menganggap itu baik, padahal itu tidak demikian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ingat ya, kalau kita bicara tentang masalah bid'ah berarti cakupannya hanya dalam perkara agama. Ya, setiap bid'ah adalah sesat dalam perkara agama. Adapun perkara dunia boleh bebas. Ya, boleh berinovasi, boleh berkreasi. Tapi kalau dalam masalah agama, ya tidak boleh kita berkreasi. Tidak boleh kita berinovasi. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti saja, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja dan jangan buat yang baru. Dari sini juga kita bisa ambil faidah at-targhib fi fi'li sunan allati turikat. Dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah mulai ditinggalkan manusia. Ya, sehingga orang-orang yang melakukan kebid'ahan, dan kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu, diantara bahaya bid'ah itu adalah bisa memadamkan sunnah yang semisal. Ya, bisa memadamkan sunnah yang semisal. Orang nggak mengetahui bahwasanya ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk mengamalkannya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW yang mulai padam. Dan ini akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan dikurangi sedikit pun juga sampai hari kiamat. Faedah yang ketiga yang kita bisa ambil juga dari hadis ini dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu annal mutasabbiba fil fi'li wal munabbih ilaihi yakunu musawiyan lil mubashiri lahu fima yatarattabu alaihi min ajrin aw iqabin wa rubbama kanat mas'uliyatuhu mudha'afatun. Orang yang menjadi sebab dalam sebuah perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk, ya, maka yakunu musawiyan lil mubashir, ya, maka dia sama seperti orang yang langsung melakukan kebaikan atau keburukan itu. Ya, bisa jadi dia akan mendapatkan pertanggungjawaban dan pahala atau iqab atau hukuman yang berlipat ganda. Ya, orang yang memberikan contoh yang baik misalnya, dia menjadi sebab perbuatan baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia seakan-akan seperti orang yang pertama kali dalam melakukan kebaikan itu, dan dia akan mendapatkan pahala, bahkan mungkin dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, kalau ada orang yang menjadi sebab melakukan keburukan, orang lain ikut-ikutan jadi melakukan keburukan itu, seakan-akan dia yang pertama kali melakukan keburukan itu, dan dia akan mendapatkan dosa, bahkan mungkin dosanya berlipat ganda. Ya, ini kita khawatirkan, dan kita berusaha untuk memberikan contoh yang baik di dalam agama kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar, ya, dari amalan kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, dan juga diikuti oleh orang lain. Dan kita berusaha untuk menanam kebaikan, dan ini sering kita ulang. Bahwasanya kita berusaha untuk menanam kebaikan di dunia. Jangan sampai kita malah menanam keburukan. Siapa saja yang menanam kebaikan, dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa saja yang melakukan kebaikan, menanam kebaikan di dunia, dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan siapa saja yang menanam keburukan, maka dia nanti akan melihatnya pula di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan.
dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.